Halo semua teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya lagi nggak ngebahas satu saham secara spesifik gitu ya, tapi saya mau membahas saham secara umum aja dan kita akan membandingkan beberapa parameter-parameter yang biasa digunakan untuk menganalisa sebuah saham secara cepat gitu ya. Dan kenapa di minggu ini saya bahas saham properti? Karena di minggu lalu saham properti ini mulai naik gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman ngikutin, saya sempat nge-review BSDE dan Pakuwon Jati ya di beberapa bulan sebelumnya. Saat itu harganya tentu masih di bawah. Dan sekarang kita akan coba bahas ada 5 pilihan saham di sini yang akan kita coba kupas secara cepat gitu ya. So, kita langsung mulai. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Saham pertama kita ada BSDE teman-teman ya, ada Bumi Serpong Damai, dan ini adalah gambaran singkat ya untuk kinerjanya BSDE di tahun 2022-2021, dan kalau teman-teman butuh juga ada 2020, tapi kita akan fokus pada year on year-nya aja, yaitu 2021 dengan 2022. Apa yang terjadi secara revenue, secara pendapatan ya, BSDE itu naik 18% teman-teman ya di tahun 2022 ini. Sementara kalau di sisi bottom line, meskipun pendapatannya naik, ternyata labanya turun ya, labanya minus 32%. Nah kalau kita lihat ya, di kuartal 2 gitu ya, sebenarnya juga BSDE ini revenue-nya tumbuh terus ya, Q1 dan Q2-nya, artinya dua kuartalnya ini memang dua-duanya sama-sama tumbuh. Sayang di kuartal 2, labanya dia terlihat cukup tertekan gitu ya. Nah ini tugas teman-teman nih, kenapa sih labanya BSDE bisa tertekan nih di kuartal 2 tahun 2022 ini. Nah ini adalah catatan mengenai min PI-nya ya, untuk kita bisa menilai secara relatif berdasarkan PI ratio dalam 5 tahun. BSDE itu sekarang masih under value teman-teman ya. Kalau kita melihat gambar ini adalah garis merah itu artinya adalah under value. Nah ketika dia sedang under value, memang ternyata market merespon dari kinerjanya dia yang labanya minus, ya sahamnya saat ini masih under value, artinya belum bergerak kemana-mana gitu ya. Padahal meskipun kita tahu seminggu terakhir ini BSDE cukup naik lumayan ya, dari 900 ke 1000 gitu ya, naik 10%-an gitu ya. Tapi secara kinerja memang kita tahu di kuartal 2 kurang bagus. BSDE ini punya land bank besar teman-teman ya, dia punya 3.800 hektar, jadi ini masih salah satu yang terbesar land bank di sektor properti gitu ya. Dan kita coba cek parameter lainnya ya, ada pairnya dia itu di 18 kali, PBV-nya dia masih 0,67, jadi di bawah 1 kali ya. Ini book value per share-nya. Yang menarik adalah net profit margin-nya dia 26% dalam 5 tahun. Jadi konsistensinya kita lihat dalam 5 tahun. ROE-nya dia sayang sekali kecil, 3,5%. ROA-nya juga 1,8%. Dan DER-nya dia juga bagus ya, di 0,4 kali. Artinya perusahaan ini mampu mengelola utangnya dengan cukup bagus gitu ya. Nah ini adalah BSDE gitu ya. Jadi secara singkat kita bisa katakan kinerjanya BSDE sekarang di semester 1 2022 masih belum kembali ya seperti masa sebelum pandemi. Mereka juga masih mengalami penurunan laba, dan secara harga saham mereka masih di bawah dari harga fair value min PI dalam 5 tahun terakhir. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu Ciputra ya. Ciputra ini yang bagus sekali ya capaiannya ya, dimana kalau kita lihat ya revenue-nya dia hanya tumbuh 16% di semester 1 2022, tetapi secara net income dia tumbuh 100% ya. Jadi ada pertumbuhan laba bersih yang luar biasa gitu ya untuk CPRA. Dan kalau kita lihat memang perbandingan kinerjanya, revenue-nya CPRA itu tumbuh bagus ya. Di Q1 Q2-nya juga sama-sama tumbuh secara net income, kalau secara revenue juga tumbuh, net income-nya juga tumbuh. Jadi dua-duanya berjalan beriringan. Kalau tadi kan BSDE revenue-nya tumbuh, labanya nggak tumbuh. Sementara CTRA setiap kuartal di tahun 2022 ini revenue-nya tumbuh, labanya ikutan tumbuh juga. Itu menyebabkan dia bisa berbalik luar biasa ya, bisa naik laba 100%. Dan kalau kita lihat dari min PI-nya dia, saat ini Ciputra sudah berada di kisaran fair value-nya dia. Jadi
pasar sudah mengapresiasi kenaikan harganya CTRA, meskipun menurut saya masih ada ruang bertumbuh ya, tentunya karena kenaikan pendapatan yang mencapai 100% ya, kenaikan labanya tentunya, mestinya pasar masih bisa mengapresiasi harga saham CTRA ini gitu ya. Kalau kita ngelihat dari MNPI 5 tahun sebenarnya CTRA nggak pernah jauh-jauh ya, di 1400 sampai 1500-an. Jadi kita bisa, kalau teman-teman punya koleksi saham CTRA, maka masih punya inilah ya, sedikit masih punya harapan gitu ya, supaya CTRA ini kembali ke harga 1500-an kembali. Dan kalau memang kinerjanya berlanjut, ya bukan tidak mungkin CTRA akan melanjutkan kenaikan dan melebihi harga 5 tahun tertingginya. Ini beberapa catatan CTRA ya, PER-nya masih 8,8 kali ya, masih masuk akal, PBV-nya 1,1 kali, net profit marginnya 16% dalam 5 tahun, ROE-nya juga lumayan 12%, ROE-nya 5,5%, dan DER-nya juga bagus. Artinya ini perusahaan bagus ya secara beberapa statistik yang bisa kita lihat. CTRA ini juga saat ini harganya di harga yang fair, artinya perusahaan yang bagus di harga yang fair, bukan tidak mungkin harganya akan diapresiasi lebih mahal lagi oleh market dengan kenaikan kinerjanya. Yang ketiga, kita akan bahas saham Pakuwon Jati ya. Saham Pakuwon Jati itu revenue-nya naik 12% teman-teman ya, naik 12%. Dan kalau kita ngelihat setiap dia mengalami kenaikan ya, kuartal 1 naik, kuartal 2 juga naik ya. Kuartal 1 net income-nya naik, kuartal 2 net income-nya juga naik. Ini juga berjalan beriringan ya, sama seperti dengan CTRA. Pakuwon setiap kuartal revenue-nya naik, net income-nya naik gitu ya. Dan kenaikan revenue berimpact pada kenaikan laba sebesar 62%. Ini tentu saja capaian yang juga menarik gitu ya. Meskipun nggak sampai 100%, tapi menurut saya ini sebuah pertumbuhan laba yang cukup bagus ya dalam semester 1 tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat dari MNPE, saat ini P1 masih sedikit under value ya. Dia itu di kisaran sekarang 515, kurang lebih dia diapresiasi fair value-nya di 560-an. Jadi masih kurang sedikit teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, Pakuwon Jati ini PBV-nya 1,4, PER-nya 14,8, kemudian net profit margin-nya 31 ya. Jadi dari 3 yang sudah kita bahas, Pakuwon Jati adalah yang tertinggi net profit margin-nya ya. ROE-nya 10%, ROA-nya 6%, dan DER-nya 0,35%. Sementara kalau teman-teman lihat ya, dibandingkan land bank-nya Pakuwon Jati itu kecil ya. Kalau tadi BSDE dan CTRA itu sampai ribuan ya, 2.000, 3.000. Pakuwon Jati itu land bank-nya hanya 461%. Duh, kenapa kok land bank-nya Pakuwon Jati kecil? Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang sama-sama sektor properti bukan berarti bisnisnya pun sama ya, gitu ya. Jadi kalau BSDE dan CTRA itu, teman-teman juga mungkin aware juga ya, bahwa mereka itu lebih rajin mendevelop rumah gitu ya. Jadi setiap kali mereka punya lahan yang digarap, biasanya komposisi rumahnya itu juga banyak. Rumah, ruko ya, kemudian office space dan lain-lain gitu ya. Jadi itu membutuhkan lahannya itu memang butuh lebih besar, lebih luas gitu ya kebutuhannya. Sementara kalau teman-teman perhatikan, Pakuwon Jati itu bisnisnya, dia sering disebut sebagai raja mall ya. Jadi dia fokusnya adalah mendevelop mall, mendevelop apartemen yang terintegrasi di sana. Sehingga dari secara hitungan luas sebenarnya Pakuwon nggak terlalu butuh lahan seluas kalau mendevelop rumah. Kenapa? Karena tumbuhnya ke atas ya. Pakuwon Jati ini butuhnya makin tinggi nih. Sementara kalau BSDE, Summarecon, CTRA tadi ya, itu dia banyak mendevelop perumahan. Jadi dia membutuhkan lahan lebih luas gitu ya, untuk melanjutkan bisnis dan developmentnya BSDE dan CTRA. Jadi itu sedikit perbandingan ya, kenapa Pakuwon Jati land bank-nya kok terkesan kecil gitu ya, dibandingkan dengan dua yang lain. Selanjutnya yang keempat adalah saham Summarecon ya. Ini adalah salah satu saham yang menurut saya menarik ya, menarik. Saya juga dari 5 saham yang nanti akan kita bahas, saya punya beberapa ya, salah satunya adalah Summarecon. Dan Summarecon ini menurut saya kalau dari sisi pengembangan, dia itu fokus mengembangkannya itu seolah-olah kepecah gitu ya, antara ngembangin mall sama ngembangin perumahan. Karena kalau Pakuwon Jati itu jarang banget ngembangin perumahan, menurut saya Summarecon cukup rajin mendevelop perumahan-perumahan baru ya.
Yang saya tahu dia sekarang sedang mendevelop Summarecon Bogor dan Summarecon di daerah Jakarta Timur yang dua-duanya sama-sama luas gitu ya, sama-sama luas. Dan setiap kali dia membangun perumahan di sana, dia biasanya akan bangun juga mall yang bagus gitu ya. Saya tinggal di Bekasi dan menurut saya di Bekasi salah satu mall yang paling enak gitu ya untuk dikunjungi adalah Summarecon Bekasi. Dan dulu saya sempat tinggal juga di daerah Serpong, dan menurut saya juga di daerah Serpong, Summarecon Serpong itu salah satu yang paling enak juga untuk dikunjungi. Jadi saya merasa produk mall buatan Summarecon itu mirip dengan Pakuwon ya secara kualitas. Jadi kualitas maupun tenansinya kelihatannya mirip-mirip antara Summarecon dan Pakuwon Jati ini. Dan mari kita lihat bagaimana revenue-nya ya. Jadi revenue daripada Pakuwon Summarecon itu juga tumbuh ya, tumbuh di setiap di kuartal 1 tumbuh. Ya, di kuartal 1 tumbuh, tapi kuartal 2-nya mengalami penurunan sedikit ya, mengalami penurunan sedikit secara revenue, tapi secara laba 2 kuartal ini Summarecon mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat revenue naik 11%, tapi labanya Summarecon bisa tumbuh 136%. Jadi ini capaian yang signifikan ya, signifikan. Jadi dari antara BSDE, CTRA, kemudian Pakuwon dan Summarecon sudah 4 yang kita bahas. Summarecon itu yang berhasil membukukan laba bersih paling tinggi kenaikannya dalam semester 1 2022 ini ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kalau kita lihat berdasarkan statistik PI-nya saat ini, Summarecon sudah kembali berada di fair value-nya ya. Jadi rata-rata memang saham properti saat ini sudah pilihannya 2 ya, kembali di kisaran harga fair value-nya atau sudah mulai mendekati ya harga fair value-nya. Jadi sedikit aja under value-nya teman-teman ya. Dan ketika kita membeli di saham yang fair value, kembali lagi ya, bukan berarti harganya sudah wajar dan nggak bisa naik. Tentu saja ketika kinerjanya bagus, pasar akan mengapresiasi harga saham itu gitu ya, dan dia melanjutkan kenaikan. Dan ketika sudah mencapai titik over value-nya, barulah investor mulai melakukan take profit dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di SMRA, karena dia mendevelop rumah dan mall, land bank-nya aja juga besar ya. Dia punya land bank 2000 hektar. Jadi secara land bank Summarecon punya cadangan lahan juga lumayan besar. Kenapa? Karena dia juga mendevelop rumah, dan menurut saya juga perumahannya cukup banyak yang didevelop ya. Dan untuk catatan statistik, PER-nya saat ini lumayan tinggi, sudah 25 kali, PBV-nya 1,3. Net profit margin-nya sayang sekali kecil ya, kecil. Tapi di kuartal ini sebenarnya besar teman-teman. Tapi saya coba hitung cukup banyak ya, 5 tahun ke belakang. ROE-nya juga besar, DER-nya lebih besar dari yang lain, tapi masih oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya baru-baru ini aja ya, 2 kuartal ini Summarecon terlihat turnaround company juga sebenarnya hitungannya. Kenapa? Karena dia tiba-tiba net profit-nya bagus, kemudian income-nya bagus. Sayang sekali memang Summarecon tuh beberapa bulan yang lalu tersandung kasus korupsi ya. Ini yang faktor yang membuat saya cukup galau juga ya sebagai investor holdernya Summarecon, karena ketika perusahaan itu melakukan suap korupsi ya, kita juga mempertanyakan ya, dia suapnya dari dana mana, apakah dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau dari mana, kita nggak tahu kan, karena informasi itu kadang nggak terlalu diekspos. Tapi yang saya tahu memang salah satu petingginya sudah ditangkap KPK gitu. Ini berkaitan dengan proyek Summarecon di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Nah, kenapa saya masih tetap hold? Karena saya melihat meskipun tersandung kasus korupsi ya, artinya ini GCG-nya dipertanyakan ya, good corporate governance dipertanyakan, tapi pembangunan Summarecon di Bogor, pembangunan Summarecon di Jakarta Timur tidak terpengaruh menurut saya, karena saya bisa ngelihat pembangunannya jalan terus, kemudian iklannya di mana-mana, dan rasa-rasanya Summarecon Jakarta Timur ini akan menjadi salah satu the next big thing gitu ya, area perumahan baru yang ngehits lah ya di kisaran Jakarta. Jadi saya ngelihat meskipun ada tersandung korupsi, sejauh ini harusnya tidak terlalu berdampak pada kinerjanya Summarecon. Tapi kalau memang nanti proyeknya benar-benar mandek, nah itu bisa jadi beda cerita ya. Karena mereka sudah sempat membangun nih apartemen dan lain-lain nih. Jadi itu harus dibereskan, dan mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang lagi gitu ya buat Summarecon Agung. Terakhir ada saham Alam Sutra Realty ya, ASRI yang saya bahas di video kali ini. Dan ASRI ini sebagai salah satu perusahaan sektor properti yang turnaround ya.
Kalau kita lihat revenue-nya dia tumbuh 76% ya. Di kuartal 2 dia bagus banget ya, dapat 1 triliun. Dan di sisi net income dia berhasil membukukan laba 200 miliaran lebih ya, 200 miliaran lebih. Dan kalau kita bandingkan dengan 2021 tentu ribuan persen di sini. Makanya saya tulis di sini sebagai turnaround company karena di semester 1 tahun lalu Asri ini minus teman-teman ya, minus 250 miliaran dan mereka bisa comeback di tahun 2022 mencatatkan pendapatan laba yang cukup menggembirakan gitu ya. Cukup menggembirakan. Dan kalau kita lihat berdasarkan statistiknya ya dari MinPI, saat ini Asri juga sudah mulai bergerak naik mendekati fair value-nya ya. Lagi-lagi ya. Jadi saham-saham properti lagi-lagi sudah berada di fair value atau mendekati fair value-nya. Jadi kalau teman-teman yang lihat kenaikan minggu lalu terus ngerasa, wah harga saham properti udah naik, udah ketinggalan kereta nih. Buat saya sih belum ya, karena rata-rata masih di harga yang fair value. Dan kalau kita membeli company yang bagus di harga yang fair ya, di harga yang fair value, menurut saya sih nggak ada masalah ya. Kalau dikasih kesempatan beli murah tentu itu bagus. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti sekarang ini ya, mereka sudah mulai kembali mendapatkan keuntungan, ekonomi juga sudah mulai kita harapkan pulih, tentu saja banyak harga saham yang sudah kembali ke fair value dan bukan berarti kita ketinggalan. Kenapa? Karena kalau kinerjanya itu berlanjut ya, semakin bagus di kuartal-kuartal mendatang, tentu harga sahamnya itu kita bisa harapkan, kita bisa proyeksikan untuk ikut naik juga gitu ya. Dan PER-nya Asri saat ini masih di 6 kali, PBV-nya 0,38, net profit margin-nya 4%, ROE-nya di kisaran 6%, DER-nya cukup tinggi ya 0,8%. Jadi secara PER dan PBV memang Asri ini terlihat paling menarik. Nah, nanti teman-teman bisa pertimbangkan lagi, analisis lebih dalam ya. Kira-kira dengan turnaround-nya Asri ini mereka bisa mempertahankan nggak sih turnaround-nya ini ya? Karena kembali lagi ini bergantung dari stylenya investor juga, apakah dia cukup percaya untuk company ini yang baru turnaround bisa mempertahankan turnaround-nya atau tidak gitu ya. Land bank-nya Asri juga cukup besar teman-teman, 2.200 hektar, jadi pengembangannya masih cukup panjang lah ya. Kalau lahan-lahan kurang lebih di 2.000 hektar itu estimasinya bisa 15 tahun teman-teman ya penyelesaiannya. Jadi sektor properti ini rata-rata kalau punya lahan 2.000-an hektar sampai 15 tahun ke depan proyeksinya masih akan punya development cukup banyak gitu ya. Oke teman-teman, kita udah di akhir video. Sebelum selesai videonya kita mau coba ringkas lagi ya rangkumannya. Jadi kalau berdasarkan 5 saham tadi yang kita bahas, kalau teman-teman suka nyari saham yang PER-nya paling kecil, maka Asri bisa jadi pilihan. Kalau suka nyari yang PBV-nya rendah juga Asri ya yang jadi PBV paling rendah. Kalau teman suka nyari ya perusahaan yang paling profit ya, yang net profit marginnya tinggi, maka pilihannya adalah BSDE. Kalau teman-teman nyari yang return on equity-nya gede nih, maka pilihannya ada CTRA. Dan kalau teman-teman suka nyari yang utangnya kecil, maka ada Paewon gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ya ternyata bahwa untuk memilih saham yang ideal semuanya paling bagus dari sisi apa ya, parameter yang kita cari, ternyata sulit gitu ya. Jadi kita memang dalam investment sudah biasa ya melakukan kompromi gitu ya, asalkan kompromi yang kita ambil ini masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan dan kita yakin gitu ya. Contoh tadi saya sempat bilang bahwa saya juga invest di SMRA ya, apalagi saya masuknya itu ketika SMRA sedang diguyur habis kasus korupsi gitu ya. Kasus korupsi itu di bawah sampai 500 tuh SMRA. Dan saya ngelihatnya sederhana aja sih, bahwa operational mall khususnya Summarecon Bekasi ya itu jalan makin ramai. Saya mampir ke Bogor ngelihat Summarecon Bogor tuh progresnya bagus, ngelihat juga SMRA di Jakarta Timur dia perkembangannya bagus. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian saya mempelajari kasusnya yang tersandung itu ya di Jogja. Jadi saya coba mempelajari kira-kira kasus yang kesandung ini impact-nya gimana gitu kalau misalkan proyeknya nggak bisa jalan. Dan setelah saya coba pelajari, saya bisa menghitung bahwa harusnya kasus di Jogja itu bisa selesai, bisa akan berlanjut kembali, mungkin akan ada delay iya, tapi harusnya dengan income dari Summarecon yang lain ya di Bogor, Bekasi dan pembangunan yang lain itu harusnya kinerjanya bisa tetap bagus gitu. Dan ya sejauh semester 1 tahun ini kita bisa ngeliat tadi ya Summarecon juga bagus ya, dia bisa menjadi perusahaan yang
mendapatkan laba paling tinggi di antara 5 ini gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan masuk juga di Sumarekon. Nah, teman-teman juga bisa berkompromi seperti itu. Artinya kalian bisa memilih kira-kira mana yang harus ada di sana, mana yang nggak apa-apa kalau misalkan nggak apa-apa deh PBV-nya agak mahal dikit, tapi perusahaan ini net profit marginnya gede nih, dan dia barusan dapetin laba juga gede, ada potensi ini kinerjanya berlanjut, ya nggak apa-apa deh saya invest di perusahaan yang secara harga sahamnya sudah di fair value. Dan saham yang di fair value itu bukan berarti sudah mahal ya, di fair itu artinya ya di harga yang wajar, dan ketika dia di harga yang wajar sementara kinerjanya makin naik, ya otomatis harga sahamnya juga akan terapresiasi dengan sendirinya. Saya masih optimis saham-saham properti ini akan terus melanjutkan kenaikan gitu ya, tapi tentu saja dalam melanjutkan kenaikan ada dinamikanya ya, ada naik turun, dan target-target yang saya set untuk saham-saham sektor properti ini masih cukup panjang ya, kayak misalnya Pewon di 700, CTRA di 1600, BSD di 1400, kemudian Sumarekon di 900, Asri di 300. Jadi targetnya masih cukup panjang, tapi tentu saja itu membutuhkan waktu dan biarkan mekanisme market yang menentukan itu gitu ya, sampai akhirnya dia sampai di target yang sudah kita tentukan. Nah, kalian suka yang mana sih saham sektor properti? Boleh ditulis kolom komentar, kira-kira kalian juga hold yang mana dari sektor properti ini. Dan segitu aja teman-teman dari video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng supaya gak ketinggalan, share, like video ini, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar, mau diskusi saham apapun di luar saham di luar saham properti juga boleh, silakan aja ya. So, sampai ketemu teman-teman di next video, tetap jaga kesehatan, God bless you guys. Bye bye.